Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang teks berita. Materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, materi ini saya ambil dari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bab 2. Jadi kalau kamu udah kelas 11, silakan disimak ya. Sesuai dengan judul video kita hari ini, berita terbagi ke dalam beberapa jenis. Perhatikan ya. Yang pertama yaitu strike news. Strike news adalah berita yang dipublikasikan atau disebarluaskan secara langsung. Jadi kalau dibilang secara langsung, maka seorang reporter tidak boleh menunggu lama untuk mempublikasikannya. Dia nggak boleh menunggu beberapa hari atau beberapa minggu. Dia harus segera mempublikasikannya kepada masyarakat agar segera dikonsumsi dan dibaca oleh masyarakat. Adapun jenis dari berita strike news adalah hard news dan soft news. Hard news adalah berita berat, ya. Biasanya berita ini berisi berita yang paling penting, aktual, terkini, dan harus segera dipublikasikan kepada masyarakat. Contohnya, berita tentang kecelakaan, ya, berita tentang kebakaran. Nah, biasanya berita-berita itu dipublikasikan dan dipampang di bagian depan koran. Jadi kalau kamu baca media cetak seperti koran, ya, kamu melihat di bagian depannya itu terdapatlah berita hard news. Paham ya? Jadi itulah arti dari berita hard news. Sementara kalau soft news adalah berita ringan. Biasanya memuat tentang kisah di balik peristiwa itu. Nah, biasanya soft news itu memuat tentang konsep storytelling. Yang di dalamnya itu ada tokoh, ada alur, ada permasalahan. Jadi paham ya antara hard news dan soft news. Hard news dan soft news adalah bagian dari strike news. Jenis yang kedua yaitu berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil penelitian dari berbagai sumber. Contohnya mengenai penyelidikan dari pesawat yang hilang. Nah, di sini kita bisa melakukan penyelidikan apa sih yang menyebabkan pesawat itu bisa hilang. Di mana pesawat itu bisa hilang? Ya, seperti itu. Nah, di sana ada proses penyelidikan, ada proses penelitian mengenai hilangnya pesawat tersebut. Jelas ya? Yang ketiga yaitu berita depth news atau berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dari suatu informasi. Jadi gini, berita ini menekankan tentang pertanyaan why dan how. Why itu mengapa, how itu bagaimana. Jadi seperti ini kronologisnya. Kalau misalnya ada suatu peristiwa ya kriminal yang udah terjadi, contohnya tentang kebakaran, ya, seorang ayah membakar anaknya. Nah, di sana itu bisa kita gali lagi yang lebih mendalam apa motif yang sebenarnya, mengapa si ayah membakar anaknya, ya, apa motifnya, seperti itu. Nah, kita bisa gali menjadi berita depth news. Selanjutnya yaitu berita opini. Berita opini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan opini atau pendapat dari orang-orang ahli seperti cendekiawan, sarjana, pejabat, atau para ahli mengenai suatu peristiwa. Jadi tahu ya, opini itu pendapat. Dia berpendapat mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi. Inilah maksud dari berita opini. Yang terakhir yaitu berita interpretatif. Berita interpretatif hampir sama dengan berita opini, cuma perbedaannya adalah kalau berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendapat dari narasumber yang kompeten atau dari wartawan mengenai suatu peristiwa yang belum selesai permasalahannya.
Biasanya berita ini dikembangkan karena adanya gabungan antara interpretasi dengan fakta yang ada. Jadi intinya seperti ini ya, berita ini belum jelas ya, belum jelas solusinya, belum jelas kesimpulannya, maka dikomentarilah oleh narasumber atau oleh wartawan yang saat itu meliput berita tersebut. Jadi paham ya, antara perbedaan berita opini dan berita interpretatif itu berbeda. Kalau berita opini dikembangkan oleh pendapat dari cendekiawan, pejabat, para ahli, sementara kalau berita interpretatif dikembangkan oleh narasumber dan wartawan. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri dari berita. Oh ya, ada beberapa ciri-ciri yang merujuk kepada berita. Yang pertama yaitu faktual. Faktual artinya fakta, benar-benar terjadi, tidak ada rekayasa di dalamnya. Jadi kalau kamu reporter, kamu meliput suatu berita, kamu harus meliput secara faktual atau berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Jelas ya? Yang kedua yaitu bersifat aktual. Aktual artinya baru saja terjadi atau terkini atau sedang hangat-hangatnya terjadi. Jadi kalau ada berita yang sedang hangat terjadi atau viral, maka bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu berita unik dan menarik. Unik adalah berita yang mengandung rasa penasaran bagi si pembaca. Si pembaca biasanya akan tertarik dengan berita yang unik. Ya, seperti itu. Sementara kalau berita menarik, biasanya berita yang mengandung nilai-nilai yang bisa diperoleh oleh si pembaca, seperti nilai kemanusiaan, nilai kriminalitas, nilai untuk menghibur, dan sebagainya. Jadi inilah arti dari unik dan menarik. Paham ya? Selanjutnya yaitu berita yang berpengaruh terhadap masyarakat. Berita ini biasanya berisi hal-hal yang mempengaruhi seluruh kalangan, baik tua, muda, kaya, miskin, dan sebagainya. Contohnya adalah berita tentang penyebaran virus corona bagi masyarakat. Tentu berita ini akan mempengaruhi seluruh masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya terdapat waktu dan kronologis. Nah, dalam sebuah berita tentu udah ada kronologisnya. Jadi dalam kronologis itu ada waktunya, ada harinya, ada tempatnya. Nah, di sana dikisahkanlah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Udah pasti ya, di dalam sebuah berita ada kronologis, ada waktu, tempat, dan prosesnya. Selanjutnya, berita bersifat objektif. Objektif artinya tidak dipengaruhi oleh pandangan siapapun. Contohnya seperti ini. Seorang wartawan atau reporter tidak boleh memihak kepada masyarakat atau memihak kepada media. Jadi, seorang reporter harus netral. Dia nggak boleh pro kepada masyarakat atau dia nggak boleh pro terhadap media. Di sini posisinya adalah menyebarluaskan suatu informasi. Kalau dia pro atau berat sebelah, maka dia tidaklah objektif. Seperti itu. Paham ya? Ciri yang terakhir yaitu berita dituliskan berdasarkan EYD. EYD adalah kepanjangan dari ejaan yang disempurnakan. Biasanya berita disebarluaskan atau dipublikasikan dengan menggunakan bahasa yang formal atau bahasa baku. Nah, mengenai EYD akan kita bahas di kaidah kebahasaan teks berita, tapi di video selanjutnya. Jadi kalau kamu ingin mengetahui video tentang EYD atau kaidah kebahasaan, simak video selanjutnya ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya mengenai jenis dan ciri-ciri dari berita. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.